Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Terima kasih. Ibu presensi terlebih dahulu. Anggita hadir. Fatimatun Nabila hadir. Gita Septiani hadir. Baik. Alhamdulillah berarti hadir semuanya ya di sini ya. Nah, kalian harus tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Kesehatan itu mahal. Di pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pengertian cerpen. Nah, coba apa itu cerpen? Dia masih ingat? Siapa ayo? Boleh tunjuk tangan? Iya. Silakan Anggita. Apa itu cerpen? Iya. Cerpen itu suatu karya yang bersifat singkat. Nah, cerpen itu salah satu karya sastra bersifat fiktif, tidak benar-benar nyata, tetapi cerpen itu diangkat dari di lingkungan kehidupan masyarakat. Lalu, apa bedanya cerpen dengan novel? Menurut kalian berbeda atau sama? Ya, berbeda. Sama. Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Coba apa yang membuat cerpen dan novel itu sama, dan apa yang membuat cerpen dan novel itu berbeda? Silakan, salah tidak apa-apa. Ya? Tidak ada yang tahu? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Persamaannya cerpen dan novel itu sama-sama cerita fiktif. Ya, bukan dari cerita yang benar-benar fakta terjadi. Ya. Nah, terus perbedaannya apa? Coba, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau cerpen itu dibuat secara singkat, sedangkan novel itu dibuat secara detail atau kompleks. Nah, untuk membedakan cerpen dan novel itu ada ciri-ciri cerpen. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Salah satu saja. Ciri-ciri cerpen. Iya, betul, ceritanya singkat. Ada lagi? Jumlah Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Kalau cerpen itu hanya 3.000 sampai 5.000, pokoknya tidak melebihi 10.000 kata. Nah, selain itu, ya, tokoh dan penokohan tidak mendetail seperti novel. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Nah, yang terakhir itu cerpen dapat dibaca sekali duduk. Ada yang paham mengapa cerpen bisa dibaca dengan sekali duduk? Paham tidak? Tidak tahu? Nah, jadi cerpen dapat dibaca sekali duduk itu maksudnya pada hari itu juga cerpen bisa diselesaikan, tidak seperti novel yang berlembar-lembar, beratus lembar sehingga menyelesaikannya harus berhari-hari. Sedangkan cerpen dibaca 1-3 jam pun selesai. Itu cerpen. Ya? Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Baik. Nah, di dalam suatu cerpen, biasanya cerpen itu diciptakan oleh pengarang agar pembaca itu dapat mengambil pesan-pesan dari cerpen yang dibuat. Nah, pesan-pesan itulah mengandung sebuah nilai-nilai. Ibu meringkas ada 7 nilai yang harus ada di dalam cerpen. 7 nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, nilai agama. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai moral.
sosial atau kemanusiaan. Yang kelima, payo, yang kelima, pendidikan. 6. Yang keenam ada politis, nilai politis. Yang ketujuh ada nilai apa yo? Etika atau sopan santun. Nah, ini ada 7 nilai-nilai cerpen. Coba, ada yang bisa menjelaskan salah satu dari nilai-nilai itu? Ya, coba Ibu tunjuk. Vira, coba kalau nilai-nilai agama itu maksudnya apa? Iya, nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan tidak baik dalam suatu aturan Tuhan. Itu nilai agama, berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya itu berkaitan dengan pemikiran, misalnya kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral. Nilai moral itu prinsip benar atau salah di dalam suatu masyarakat. Yang keempat ada nilai sosial atau kemanusiaan. Nilai sosial atau kemanusiaan ini berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Misalnya adanya tolong menolong, ya, saling menghormati, saling bekerja sama, itu sosial. Lalu yang kelima, pendidikan. Nilai pendidikan itu tentunya berkaitan dengan edukasi, ya. Itu perbuatan dari yang kurang baik menjadi lebih baik karena adanya sebuah pendidikan. Setelah itu politis. Politis ini berkaitan dengan pemerintahan, ya. Misalnya politik tentang pemilu, itu termasuk dengan politis. Pemilu, apalagi, ya, korupsi. Nah, itu politis. Lalu yang ketujuh, etika. Etika ini berkaitan dengan sopan santun. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bagus, silakan bertanya. Perbedaan moral dan etika. Ya, kita tahu, ya, biasanya kita menganggap bahwa nilai moral dan etika itu sama, tetapi itu dua hal yang berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Kalau moral itu berkaitan dengan prinsip benar atau salah dalam masyarakat. Nah, contohnya kita tidak berbohong. Nah, menepati janji ketika sudah membuat janji dengan orang lain, itu termasuk prinsip benar atau salah dalam masyarakat, itu termasuk moral. Nah, sedangkan etika itu sopan santun. Etika itu sebuah peraturan yang dibuat agar masyarakat itu lebih disiplin. Nah, sopan santun contohnya apa? Misalnya ketemu orang tua, itu harus memberikan salam. Atau berbicara kepada orang yang lebih tua, itu harus lembut, tidak kasar. Nah, itu termasuk dengan etika. Sampai sini, ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau tidak, Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Nah, Ibu membuat sebuah media nih. Nah, ini namanya roda putar, ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian membagi kelompok menjadi 6 kelompok, ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa 5 anak atau lebih, ya. Silakan membuat kelompoknya sendiri, ya. Ya, sudah? Baik, jika sudah, Ibu akan bagikan cerpen. Ini cerpen tentang juru masak, ya. Karya Damhuri Muhammad. Ibu akan bagikan di setiap kelompok. Silakan. Nah, jika sudah,
saja ya, mengambil handphonenya. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi. Ambil handphonenya, lalu masuk ke Play Store, ya, Play Store. Lalu mendownload aplikasi QR Barcode. Sudah? Baik, jika sudah mendownload, untuk setiap kelompok ya, setiap kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan untuk memutar roda spin. Nah, di barcode-barcode ini berisi nilai-nilai ini. Tapi hanya 6 ya, dengan nilai cerpen. Apabila di salah satu kelompok mendapatkan nilai agama, maka ia harus menganalisis cerpen juru masak tersebut berdasarkan nilai agama. Apabila mendapatkan nilai budaya, maka harus menganalisis budaya. Gitu? Baik. Silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk memutar. 3. Tadi ini ya. Silakan untuk di-scan. Silakan untuk di-scan. Kelompok 1 mendapatkan nilai agama. Karena setiap kelompok sudah mengambil, berarti setiap kelompok menganalisis sesuai nilai yang didapat ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 30 menit. Cukup? Cukup. Baik, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan untuk mengerjakan nanti jika sudah selesai mempresentasikan. Karena waktunya sudah 30 menit ya anak-anak ya. Berarti sudah selesai ya. Seharusnya sudah selesai. Iya. Karena ya Ibu panggil secara urut saja. Dari kelompok 1? Iya. Ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Presentasikan tadi cerpen itu berisi tentang apa. Kemudian nilai yang didapat tadi menganalisis tentang nilai agama. Ya, silakan untuk kelompok 1. Karena sudah maju semua, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah bagus ya. Sudah berarti sudah memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Berbicaranya pun sudah baik ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih detail ya. Ibu akan membenarkan sedikit-sedikit dari yang kalian sudah analisis. Semuanya itu sudah benar. Nah, sekarang dari yang kelompok 1, Ibu ambil cerpennya dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 1 dari nilai agama. Jadi, nilai agama di dalam cerpen Damuri Muhammad ini yang berjudul Juru Masak, nilai agamanya adalah anak dari tokoh utamanya siapa? Makaji, yaitu Asriel. Itu walaupun diberi kesusahan, diberi permasalahan, tetapi dia tetap mencari pekerjaan yang halal walaupun ia hanya bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah makan. Nah, itu nilai agamanya. Nah, sebagai seorang yang memiliki agama, ia akan mencari hal-hal yang baik, bukan melakukan suatu perbuatan yang buruk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, yang ke kelompok 2, nilai moral dari cerita ini. Tadi apa? Nilai moralnya itu prinsip benar atau salah. Nah, di sini ada, sebenarnya tadi sudah benar ya, tapi membenarkan saja bahwa nilai moral di sini ada sebuah keluarga mempelai pria yang merasa dibohongi oleh keluarga mempelai wanita. Padahal ia sudah berjanji bahwa urusan masak-memasak akan diurus oleh Makaji. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk nilai moral. Ya, karena nilai moral itu kita harus menjadi seseorang yang berkata jujur, menepati janji. Nah, lalu yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya itu biasanya kebiasaan yang ada di suatu masyarakat. Nah, ini Dilareh Panjang ya. Dilareh Panjang tadi budayanya banyak ya. Ada membuat gulai. Biasanya kalau ada
perhelatan atau ada pernikahan itu membuat gulai. Terus apa ini? Ada lagi. Nah, 2 kali meriam ditembakkan ke langit pertanda dimulainya perhelatan agung. Nah, itu kan merupakan suatu kebiasaan yang tidak semua daerah itu punya. Ya, begitu. Sudah benar ya kelompok 3. Untuk kelompok 4, etika. Etika tadi sopan, santun. Tadi kelompok 4 ya, kurang ya. Mungkin ada yang keseliru dengan nilai moral. Tapi hampir sudah benar. Ibu ingin membetulkan saja. Nilai etikanya itu ketika si Asriel berkata kepada ayahnya dengan lembut nih, separuh umur ayah sudah habis untuk membantu setiap penduduk di kampung ini. Bagaimana kalau tanggung jawab itu dibebankan pada yang lebih muda? Nah, seorang anak kepada orang tua itu harus berbicara yang sopan, yang lembut, tidak kasar, tidak marah-marah. Lalu yang keempat, nilai pendidikan. Ada nilai pendidikan tadi. Si Renggogeni ya, Renggogeni itu berpendidikan atau bersekolah tinggi. Coba ibu cari dulu. Nah ini masih segar dalam ingatan Asriel. Waktu itu Renggogeni hampir tamat dari akademi perawat di kota. Tak banyak orang Lare Panjang yang bisa bersekolah tinggi seperti Renggogeni. Nah itu termasuk dari pendidikan. Lalu yang kelima apa? Nilai sosial. Nilai sosial itu biasanya berkaitan dengan antar sesama manusia, misalnya membantu orang lain. Nah, tadi kelompok 6. Coba sudah benar ya kelompok 6 ya. Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Nah, seorang Makaji ini memang orangnya yang baik. Dia tidak memandang siapapun, baik itu kaya ataupun miskin, ia akan membantu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak, ibu akan berikan tugas ya. Berikan tugas, silakan kalian cari cerpen apa saja, lalu analisislah ke dalam nilai-nilai cerpen. Apa saja yang kamu temukan, misalnya hanya ada nilai agama, ya tulis saja nilai agama. Terus cerpennya terserah, kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulan pada hari ini apa? Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya, tadi kita belajar pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen dan nilai-nilai cerpen. Ciri-ciri cerpen tadi singkat, berbentuk singkat, dapat dibaca sekali duduk. Terus apalagi? Jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Tokoh dan penokohan tidak sekompleks novel. Kemudian nilai-nilainya ada nilai agama, budaya, moral, sosial atau kemanusiaan, pendidikan, politis, dan etika. Ya, sampai sini ibu akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita kumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf apabila di dalam menyampaikan kurang jelas atau banyak kesalahan. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.